بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar berkenaan dengan tema yang sangat penting yang harus diketahui oleh para mufassir dan juga para fuqaha, yaitu tema berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini atau menurunkan syariat yang mulia ini untuk memperbaiki umat manusia. Dan secara umum itu dibagi menjadi tiga hal, tiga bidang: bidang akidah, bidang ibadah, dan juga bidang muamalah. Ya. Dan ketiga hal ini, ya, terkhusus di bidang akidah, seluruh ajaran samawi itu satu, tidak ada mengalami perubahan. Mereka ditegakkan di atas tauhid uluhiyah, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid rububiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kita akui mengatur, memberi rezeki, menghidupan dan mematikan. Dan ini dakwah semua rasul menuju ke akidah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna biqablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu ilaha illa la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian berkenaan bidang yang kedua, bidang ibadah dan muamalah, pada prinsipnya sama. Ya. Itu bertujuan untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, memelihara keselamatan masyarakat, ya, untuk mereka mengikatnya dalam persaudaraan. Tetapi tuntut dari kebutuhan setiap umat itu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Yang cocok pada satu kaum mungkin tidak cocok pada kaum yang lain. Sehingga dengan perjalanan dakwah, ya, dari mulai awal Rasul sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang boleh dikatakan masanya masa eh, perkembangan pembangunan dan ditetapkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga hikmah tasyri pada satu periode berbeda dengan hikmah tasyri pada periode yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ilmunya yang mengetahui segala sesuatu, yang memerintah dan melarang adalah hak Allah Subhanahu wa taala, menetapkan syariat pada satu zaman kemudian menghapusnya pada zaman yang lainnya. Dan ini yang dinamakan nasikh dan masuk yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan itu tidak bisa ditanya mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah menghapus ini. Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tetapi mereka lah yang akan ditanya. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghapus suatu syariat, ya, kemudian menetapkan syariat untuk kepentingan hamba yang mana pengetahuannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sama-sama mengetahui apa sih itu nasakh. Kemudian kita juga eh, nasakh itu terjadi di mana? Kemudian tentang faedah dari mengetahui nasakh ini. Kemudian kita ke poin selanjutnya berkenaan dengan pendapat ulama berkenaan dengan nasakh. Kemudian tentang macam-macam dari nasakh dan kemudian tentang macam-macam nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hikmah dari nasakh. Kemudian nasakh dengan ganti atau nasakh tanpa tanpa ganti. Dan yang poin terakhir tentang contoh nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita akan masuk satu persatu berkenaan dengan poin yang pertama, yaitu pengertian nasakh. Nasakh secara bahasa itu bermakna al-izalah. Ya. Itu terlaku bermakna izalah. Izalah itu menghilangkan. Ya. Misalnya seperti perkataan seorang nasakhatis syams adzil. Yaitu matahari menghilangkan bayang-bayang atau nasakhat riyah atharul masyi. Ya, angin itu menghapus, menghilangkan bekas daripada orang yang berjalan. Ada makna yang kedua dari nasakh. Nasakh bermakna naqlu syai' min mawdhi'in ila mawdhi', yaitu memindahkan atau menyalin ya, sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya seperti firman Allah di dalam Al-Quran, eh, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Maksudnya kami memindahkan atau mencatat amal perbuatan ke dalam lembaran catatan amalan yang lainnya. Itu menurut bahasa yang berarti izalah, menghilangkan ataupun menyalin. Menurut istilah, ya, nasakh adalah raf'ul hukmi syar'i, yaitu mengangkat atau menghapus hukum syar'i bi khitab syar'i dengan dalil syarak yang lainnya. Ketika kita mengatakan raf'ul hukm syar'i, berarti keluar di sana raf'ul bara'ah al-asliyah. Bara'ah al-asliyah. Ketika kita mengatakan bahwasanya bi khitab syar'i, dengan khitab syar'i, maka keluar pengecualian pengangkatan penghapusan hukum berdasarkan kematian atau karena gila atau dengan kias atau dengan ijma. Dan nasakh itu seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nasakh min ayah." Yalah Allah Subhanahu wa taala menghapus min ayah dari sebuah sebuah ayat. Jadi dikatakan bahwasanya uh, hadil ayah nasikhatul li ayat kada. Ayat ini menghapus ayat ini. Dan mansukh adalah hukum yang diangkat, yang dihapus. Kalau nasikh, ya, nasikh itu uh, hukum yang mengangkat. Sedang mansukh wal hukum yang diangkat atau dihapuskan. Ya. Misalnya ayat uh, tentang warisan, ya, ayatul mawaris itu menghapus ayat yang berkenaan tentang wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Ya, yang nanti akan kita singgung bersama-sama. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwa saya syarat-syarat nasakh ada tiga. Yang pertama, bahwasanya udah al-hukmu al-masuk syar'iyyan. Hukum yang masuk adalah hukum hukum syarak. Kemudian udah ad-dalil ala irtifa'il hukum khitaban syari'an mutarakhiyan 'anil khitab al-masuk hukum. Jadi dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya masuk. Jadi yang nasakh, nasikh itu datangnya setelah, ya, turun setelah hukum yang
yang akan dihapus. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakuna al-khitab al-marfu hukmuhu muqayyadan bi waqtin muayyan. Kitab yang masuk hukumnya itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Karena apa? Kalau dibatasi dengan waktu tertentu dan maka akan ada kapan berakhirnya daripada hukum tersebut dan ini tidak dinamakan nasakh. Di sini kita mengetahui juga tentang ma yaqau fihi nasakh, ya, ruang lingkup nasakh. Jadi nasakh itu hanya terjadi pada perintah dan larangan. Sawan akadat sarihah fit talab atau kanat bil lafzil khabar alladhi bi ma'na al-amr aw nahy. Baik yang diungkapkan dengan tegas, dengan jelas, ya, maupun diungkapkan dengan kalimat berita atau khabar yang bermakna perintah atau larangan. Ya, perintah atau larangan. Ala an yakuna dzalik huwa muta'alliq bil i'tiqad. Ya, dengan syarat itu tidak berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan uh, yang kembali hukumnya kepada Allah Subhanahu wa tentang sifat-sifatnya, tentang kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Ya. Dan juga tidak berkaitan dengan etika, dengan akhlak, dengan pokok akidah, dengan pokok muamalah. Jadi intinya dasar hanya terjadi pada perintah dan larangan. Al-amr wa nawah. Ya. Dasar juga tidak terjadi uh, pada khobar. Khobar as-sari. Tidak terjadi pada berita. Misal berita tentang nabi-nabi, cerita nabi-nabi. Jadi cerita itu tidak dirasah. Yang tidak alladzi laisa bima'na talab. Yang tidak bermakna perintah dan larangan. Misalnya al-wa'id, ya, seperti janji-janji al-wa'id, seperti ancaman. Itu tidak masuk dalam ruang lingkup nasakh. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya berkenaan dengan babihi orang nasakh wa ahmad. Pedoman mengetahui nasakh dan manfaatnya. Jadi pengetahuan tentang nasakh dan mansuh itu mempunyai manfaat yang besar bagi para ahli ilmu, fuqaha, para ahli al-usul, usuliyun, fasir, ya. Sehingga kita mendapati banyak asar yang menyebutkan tentang pentingnya, ya, yang seseorang itu untuk mempelajari nasakh dan mansuh. Seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Ali, ya, ketika dia melewati seorang hakim bara ala qadid faqala lahu ata'rifu an-nasakh wal mansukh an-nasakh minal mansukh, apakah kamu mengetahui yang nasikh dari yang mansukh? Maka dia menjawab la, aku tidak tahu. Maka Ali mengatakan celakalah kamu dan juga kamu telah mencelakakan orang orang lain. Ada asar juga dari Ibnu Abbas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, bahwasanya beliau Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka berkata Ibnu Abbas, maksudnya adalah tentang nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, muqaddam, ya, wa muakhar, tentang halal dan haram. Lalu bagaimana kita mengetahui nasikh dan mansukh? Kita bisa mengetahui nasikh dan mansukh dengan eh, paling tidak 3 poin. Yang pertama, ada kal asari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabi. Ya, keterangan yang jelas dari Nabi atau dari sahabat. Misalnya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum azyaratul kubur ala fazuruha, rawal hakim. Aku dulu pernah melarangmu berziarah kubur, maka kini berziarah kubur. Hadis riwayat hakim. Ya, ini di sini dulu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur. Maka datang nasikh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang diperbolehkan untuk berziarah kubur. Kemudian kita mengetahui juga dari
ijma'ul ummah ala anna hadza nasikh wa hadza mansukh. Kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh. Kemudian ketiga, ma'rifatul mutaqaddim bil mutaakhir fi tarikh. Mengetahui mana yang terlebih dulu, ayat mana yang turun terlebih dahulu dan ayat mana yang turun setelahnya. Tentunya ini dalam perspektif sejarah. Jadi perlu juga mengetahui sejarah. Ya. Beliau mengatakan rahimahullah bahwasanya nasakh tidak dapat uh, yu'tamad, tidak dapat didasarkan berdasarkan ijtihad. Au qaul mufassir, au qaul mufassirin atau pendapat mufassir atau ta'arud baina adillah zahiran atau dalil yang secara lahir nampak bertentangan, kontradiktif. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai uh, apa namanya alat untuk menentukan itu nasakh atau masuk. Para hadirin di rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke pendapat uh, uh, berbagai banyak pendapat tentang nasakh dan mansukh. Syekh menyebutkan 4 pendapat. Pendapat pertama yang disampaikan oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yukiruna anas. Mereka tidak mengakui adanya nasakh atau mengingkari nasakh. Karena menurut mereka nasakh itu yastalzim bizabihim ya al-bada. Jadi nasakh itu mengandung konsep al-bada. Apa itu bada? Wa huwa dzuhur ba'dal khafa, yaitu sesuatu yang nampak jelas setelah sebelumnya itu kabur atau tidak jelas. Jadi maksud mereka adalah nasakh itu ada kalanya tanpa hikmah. Dan ini mustahil bagi Allah, menurut mereka ya. Dan ada kalanya karena suatu hikmah yang sebelumnya tidak tampak. Dan seolah-olah ini berarti terdapat suatu kejelasan yang dahulu tidak jelas. Dan ini mustahil bagi Allah menurut pendapat mereka. Tentunya hal ini tidak dibenarkan. Saya mengatakan wahana fasid. Ini tidak benar. Lianna kullan min hikmatin nasikh wa hikmatin mansukh ma'lumun lillahi ta'ala min qabl. Karena hikmah nasikh dan mansukh itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi pengetahuan tentang hikmah tersebut bukan hal yang baru muncul. Ia membawa hamba-hambanya dari satu hukum ke hukum yang lain adalah karena suatu maslahat yang telah diketahui jauh sebelumnya dengan hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ya, orang Yahudi itu mengakui bahwa syariat Musa itu menghapus syariat sebelumnya. Ya. Jadi ada nasakh. Syariat Musa menghapus syariat yang sebelumnya. Ya, dalam nas-nas Taurat terdapat nasakh, misalnya seperti pengharaman sebagian besar binatang atas Bani Israel. Allah sebutnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 93, kullu tu'ami kana halal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan diharapkan oleh Israel, Yakub ya, itu untuk dirinya sendiri. Di ayat yang lain surat Al-An'am ayat 146 Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Jadi kepada orang Yahudi kami harapkan segala binatang yang berkuku. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat yang bertentangan dengan pendapat Yahudi. Pendapatnya Ar-Rafidh, orang-orang Syiah Rafidh. Mereka berlebihan, ya. Ghulu fi itsbat nasakh, dalam menetapkan nasakh dan terlalu melebarkan masalah ini. Mereka ajazu al-bada' ala Allah Ta'ala. Membolehkan konsep al-bada' bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sesuatu yang mungkin terjadi. Dan mereka berdalil ya dengan uh, perkataan yang mereka uh, apa namanya
sadarkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ucapan-ucapan yang dusta dan palsu. Ya. Di firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Ya. Mereka membawa ayat ini bahwasanya Allah itu siap untuk menghapuskan dan menetapkan suatu suatu hukum. Syekh menyebutkan wadzalika ighraq fid dhalal. Kalau demikian merupakan kesalahan yang nyata, penyelewengan, tahrif dari Quran, penyelewengan daripada Al-Quran. Sebab makna ayat bahwasanya Allah menghapus sesuatu yang pada perlu untuk dihapus. Menetapkan penggantinya jika penetapan dia itu mengandung maslahat. Jadi di samping itu penghapusan ditetapkan terjadi banyak hal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menghapus keburukan dengan kebaikan. Misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana juga Allah menghapus kekafiran dan kemaksiatan orang yang bertobat. Ya, dengan tobat. Menetapkan iman dan ketaatan kepada mereka. Dan ini dilakukan berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu yang terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Muslim al Asfahani. Beliau mengatakan bahwasanya ya ya juzu an-nasakh aqlan wa yujawizu an-nasakh aqlan wa yabda wuqu'ahu syar'an. Jadi Abu Muslim al-Asfahani secara logika dia mengatakan nasakh itu bisa terjadi, tapi secara syara itu tidak mungkin terjadi. Bahkan ia menolak sepenuhnya nasakh yang dalam Al-Quran. Tentunya ini pendapat yang tidak tidak benar. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat uh, jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa saya adalah jawaz nasakh aqlan wa syar'an. Ya. Bolehnya nasakh uh, dapat terjadi dan dapat diterima oleh akal. Yang terjadi dalam hukum-hukum syara. Kemudian jumhur membawakan beberapa dalil dengan mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu la tu'allal bil aghrad, ya, yaitu tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Jadi Allah Subhanahu boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu, melarang pada waktu yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kepentingan hamba-hambanya. Di dalam nas-nas sunnah ya, itu juga menunjukkan kebolehannya nas. Ya, tadi misalnya eh, di dalam Al-Qur'an, ya, kitab sunnah ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa idza badalla ayah bakar ayah. Jadi Quran surat ada hal ayat 101. Dan apabila kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Bada sakmin ayatin aw nusiya na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa saja ayat yang kami dasarkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya. Kemudian perkataan Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan perkataan Umar membawakan ayat yang tadi kita bacakan, dan sakmin ayatin aw nusiha. Kemudian kita masuk ke pembagian nasakh. Nasakh itu ada 4 bagian. Yang pertama, nasakh Quran bil Quran. Ya, nasakh Quran bil Quran. Dan ini pendapat yang disepakati tentang kebolehannya. Ya, muttafaq alaih ala jawazi wa wuquhi min al-qailina binasakh. Misalnya ayat tentang al-iddah, ya, 4 bulan 10 hari. Ya, ayat tentang uh, ayatul i'tidad bil haul, ya, ayat tentang iddah bil haul
Ada tahun ya. Kemudian dinasakh, dihapus dengan ayat al-i'tidad, al-iddah dengan 4 bulan 10 hari. Ya, ini contohnya. Kemudian nasakh Quran dengan sunnah. Ini ada dua macam. Yang pertama, nasakh Quran dengan sunnah, dengan hadis ahad. Dengan hadis ahad. Jumhur mengatakan ala adami jawazi. Jumhur mengatakan eh, tentang tidak bolehnya ini terjadi. Karena Quran itu mutawatir. Ya, yufidul yakin. Menunjukkan tentang yakin. Sedang hadis ahad bersifatnya dhon. Jadi tidak boleh uh, raful ma'lum bil madlul. Ya. Tidak sah menghapus sesuatu yang jelas diketahui dengan sesuatu yang hanya baru dugaan. Kemudian poin yang kedua, nasal Quran bisudah al-mutawatir. Ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Beliau mereka berhujjah bahwasanya keduanya sama-sama wahyu. Ya, Quran itu wahyu, hadis juga wahyu, apalagi dia mutawatir. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah Muhammad itu apa yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Itu ucapannya itu dia adalah hanyalah wahyu yang diberikan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Kemudian yang ketiga, tetapi di sini Syafi'i dan Ahlul Zahir dan Ahmad di riwayat yang lain tidak menyetujui pendapat ini atau menolak nasakh dengan sunnah mutawatirah. Berdalil dengan firman Allah, "Ba'da sebut ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha." Nah, kami turunkan ya. Ba'da sebut ayatin, apa saja yang kami rasakan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Mereka mengatakan bahwasanya hadis tidak lebih baik daripada Al-Quran. Yaitu pendapat para ulama. Kemudian bagian yang ketiga, nasakh sunnah dengan Quran. Yang tadi yang pertama, Quran dengan Quran. Kemudian Quran dengan sunnah. Sekarang yang kedua itu nasakh Quran bisunnah. Quran di sunnah. Yang mana terbagi menjadi dua, Quran bisunnah dengan sunnah ahad. Kemudian Quran bisunnah dengan al-mutawatirah. Sekarang kebalikannya. Sunnah bil Quran. Dasar sunnah bil Quran. Tadi Quran dengan sunnah. Sekarang sunnah dengan Quran. Sunnah didasar oleh Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Seperti misalnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, dulu kiblat kita yang pertama. Ditetapkan dengan sunnah. Dan di dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang itu. Kemudian didasar dengan firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka balikan mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian tentang wajibnya puasa pada hari Asyura. Ya, ini juga ditetapkan di dalam sunnah. Kemudian dirasakh dengan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang suka Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Kemudian yang keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Ya, ini juga terbagi menjadi empat ya. Nasakh mutawatirah dengan mutawatirah, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatirah, nasakh mutawatirah dengan ahad. Yang tiga pertama tadi, mutawatirah dengan mutawatirah, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatirah, ini
dibolehkan. Ya. Sedangkan pada yang keempat, dasar mutawatir dan ahad, mereka terjadi khilaf. Apakah boleh atau tidak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang lebih penting dari apa yang disebutkan tadi berkenaan dengan macam-macam nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Ada tiga macam nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, nasakh tilawah dan hukum. Nasakh tilawah wal hukum ba'd. Jadi tilawahnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disampaikan oleh Aisyah. Beliau menyebutkan, "Kana fi ma'uzil asyra radha'at ma'lumat yuharrimna." Di antara yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran, ya di 10 susuan, ya. Jadi kalau bayi itu menyusu sebanyak 10 kali, ya, dengan kenyang, maka menjadi uh, mahram. Jadi anak susuan. Kemudian fanusikhna bi khams ma'lumat. Kemudian didasar yang awalnya 10 jadi 5 susuan. Wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huda bima yuqra'u minal Qur'an. Kemudian Rasulullah wafat, ya, dengan akhir hukum seorang di ada susuan itu dengan 5 kali susuan. Dan ini sebuah ayat yang dibaca daripada Al-Quran. Ya. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Aisyah ini, jika mengatakan wahuda bima yuqra bil Quran, seolah-olah ini menunjukkan bahwasanya tilawahnya masih tetap. Tapi ternyata kalau kita cek di Mushaf Usmani, eh, perkataan Aisyah ini tentang ayat 5 susuan seorang bisa menjadi anak, 5 kali susu menjadi anak susuan itu tidak kita temukan. Ya. Jadi eh, nasakh tilawahnya sudah tidak ada. Dan hukum yang 10 tadi itu tidak ada. Itu tidak ada. Baik. Kemudian yang kedua yaitu nasakh hukum, hukumnya dinasakh sedang tilawahnya tetap. Misalnya nasakh tentang hukum iddah. Yang awalnya hukum iddah ini kan eh, 1 tahun, al-haul, 1 tahun. Ba'abaqa tilawatiha. Dan ayatnya masih ada dibaca. Sedangkan hukumnya sudah tidak ada di dasar menjadi 4 bulan 10 hari. Ya. Tentang indahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Terus apa hikmahnya? Hikmah daripada hal ini. Kalau sudah tidak ada hukumnya, kenapa kok bacaannya masih gitu ya? Disebutkan hikmah dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya Quran itu di samping dibaca, ya, diamalkan hukumnya, sehingga seseorang yang membacanya, walaupun hukumnya tidak ada, setiap huruf yang dibacanya, tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua, dari sini kita mengetahui bahwasanya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Tadkiran bin ni'mah, untuk mengingatkan kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, yang dulunya setahun, sekarang cuma 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, tentang baca-baca nasakh dalam Al-Quran, yaitu nasakh tilawah ba'abaqal hukum. Ya. Nasakh tilawah, tilawahnya dihapus, tapi hukumnya tetap. Ya. Ini contohnya ada di ayat tentang
tentang rajam, ya, tentang rajam. Jadi ada ayat dulu menyebutkan tentang asy-syekh wa syekhatu idza zadaya farjubuha battah nakala minallah wallahu azizul hakim. Seorang yang orang tua laki-laki yang sudah menikah dan perempuan apabila berzina maka rajamlah keduanya sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat ini diangkat tapi hukumnya tetap dilaksanakan bagi orang yang berzina dan dia telah menikah. Ya, telah menikah kemudian berzina, hukumnya tetap dirajam. Kemudian contoh yang selanjutnya yang disebutkan di Sahihain dari Anas tentang kisah Bi'r Ma'unah, ya, tentang para sahabat yang dibunuh ya di sumur ini. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qanata yaitu ala qatilihi. Ya, Rasulullah itu berkudut ya, membaca kudut ya, berdoakan yang tidak baik, mendoakan kebinasaan bagi orang yang membunuh para sahabat itu. Kemudian Anas berkata, kemudian uh, "Wanuzila fihi Quran qara'nahu hatta rufi'a." Kemudian turun Quran yang dibaca dulunya, kemudian diangkat, yaitu sebuah ayat "An-balighu anna qaumana anna laqina rabbuna faradhiya anna wa ardana." Sampaikan dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami, maka ia ridho kepada kami dan menyenangkan kami. Kemudian ayat ini dulu dibaca, tapi sekarang dinasah. Sementara hukum kunut itu tetap ada ya, hukum kunut tazilah. Para hadirin dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hikmah daripada nasakh ini? Paling tidak ada 4 hikmah. Yang pertama untuk mengetahui masalih masalih ibad, tentang kemaslahatan bagi hamba, dan kemaslahatannya bagaimana yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, tatawur tasyri' ila martabatil kamal. Perkembangan syariat ini sampai menuju ke kesempurnaan ya, dengan perkembangan dakwah ya, dengan perkembangan kondisi umat manusia. Dari mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, kita tinggal begitu saja. Karena juga hikmah yang lain ini sebagai ibtila, sebagai cobaan, ujian bagi mukallaf dengan dasar ini mengikuti atau tidak. Karena eh, seperti tadi ada yang menolak padahal dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau dasarnya itu ke arah yang lebih berat misalnya. Padahal seperti hikmah yang kemarin disebutkan, dasar ini itu eh, seluruhnya kebaikan bagi umat. Jika dasarnya ke yang lebih berat, maka ada tambahan pahala. Al-ajr bi qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung daripada semakin berat yang ia lakukan, maka pahala semakin banyak. Jika dasarnya ke yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan sehingga menjadikan seorang untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutkan sebuah pembahasan yang lain dari ini eh, tentang naskah kadang-kadang itu ada gantinya, kadang-kadang tidak ada gantinya. Ya. Fanaskh ila ghair badal. Naskah tanpa badal, pengganti. Misalnya apa? Misalnya tentang
nasak as-sadaqah baina yadi najwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang eh, keharusan seorang bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di Quran surah Al-Mujadalah ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Baik orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaknya kamu itu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Kemudian ini dinasakh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi ashfaqtum aw tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu berikan sedekah sebelum bicara dengan Rasul, maka jika kamu tidak memperbuatnya, Allah telah memberi taubat kepadamu. Maka dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kemudian yang kedua, nasak ila badal akhaf. Ya, nasak dengan badal, tapi badalnya lebih ringan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafatu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istri-istri. Ya, surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menasakh firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, ya di ayat 183. Ya, karena apa? Eh, dulu mereka itu eh, di dalam berpuasa, ketur puasa orang terdahulu, diharapkan makan, diharapkan hidup, diharapkan untuk bercampur dengan istri apabila telah eh, mengerjakan sholat. Idza sallu al-atama, sholat pada petang, sholat maghrib atau sholat isya, ya. Atau nabu, atau mereka telah tidur sampai malam berikutnya. Kalau mereka telah apa namanya eh, apa namanya telah datang sholat pada waktu petang itu, atau mereka tidur, kemudian mereka lupa untuk makan dan minum, maka tidak boleh dia makan dan minum sampai waktu berikutnya. Disebutkan oleh diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Umar ketika diturunkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu apabila seorang dari mereka telah mengerjakan sholat pada waktu petang, sholat maghrib, sholat isya, ya, sholat maghrib tepat di sini, kemudian atau telah tidur, ya, atau telah tidur, huriba alaihi ta'am wa syarab wa nisa ila mithliha. Maka diharapkan baginya makan, minum, dan bercampur dengan istri hingga malam berikutnya. Jadi kan memberatkan, ya, merasa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menasakh ini, uhilla lakum lailatas syami rafatu ila nisaikum. Kemudian ada nasakh dengan badal yang mumathil, ya, badal yang semisalnya. Misalnya penghapusan menghadap Baitul Maqdis menjadi eh, menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kemudian ada nasakh ila badal athqal dengan yang lebih berat. Seperti penghapusan hukuman al-habas fil wujud, ya, di penjara di dalam rumah, di firman Allah Subhanahu wa taala, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil wujud. Ya, terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, kemudian datangkanlah 4 orang saksi dari pihak kamu. Apabila mereka telah memberi saksi dan saksi yang diterima, maka wanita ini dikurung dalam rumah. Ya. Kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih berat, yaitu al-jild, dicambuk. Tentunya bagi wanita yang belum pernah menikah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani, ya, dan seterusnya. Atau dengan rajam. Rajam, rajam ini bagi yang sudah menikah, ya.
Seperti ayat yang telah diangkat, yang nantinya diangkat tapi hukumnya tetap. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zadaya farjubuha albattah. Ya. Syekh, ya, orang yang telah menikah atau wanita yang telah menikah apabila berzina maka dihukumnya dirajam. Baik, kita pada poin yang terakhir berkenaan dengan contoh-contoh nasakh disebutkan oleh Imam Suyuti ya di dalam I'tiqad. Beliau menyebutkan 21 ayat yang masuk di dalam nasakh. Ya, kita akan menyebutkan beberapa bagiannya saja. Misalnya seperti firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina tuwallu fathamma wajhullah. Ya, firman Allah di surat Al-Baqarah surat 15, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Didasak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama itu tidak dasar. Jadi dibolehkan kita melakukan sholat dengan menghadap kepada selain kiblat ketika dalam perjalanan di atas kendaraan atau dalam keadaan takut. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya hukum ini tetap berlaku untuk sholat sunnah. Sedangkan ayat yang kedua berkenaan dengan sholat fardu. Ada yang mengatakan bahwasanya yang benar bahwasanya ayat kedua ini berdasar perintah menghadap Baitul Maqdis, kemudian yang ditetapkan oleh sunnah, kemudian menghadapkan ke Ka'bah. Ka'bah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala contoh yang kedua, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairil wasiyati lil walidi wal aqrabin. Tentang eh, apa namanya? Waris ya, beri wasiat. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu datang tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta banyak, hendaknya memberi wasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabat. Ya. Ayat ini masuk dengan ayat yang menyebutkan tentang eh, warisan. Ya. Ada yang menyebutkan ayat ini masuk dengan eh, sunnah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyatil waris. Sungguh Allah telah memberikan kepada setiap orang yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu tidak boleh diberi wasiat. Kemudian contoh yang lain, eh, firman Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Dan bagi yang kuat untuk yang bagi mereka yang kuat, yang wajib bagi mereka yang kuat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa maka bayar fidyah. Jadi dulu awal-awal itu kalau eh, boleh pilih antara puasa dan tidak puasa. Kalau dia kuat tapi tidak mau berpuasa, udah bayar fidyah. Dulu begitu. Tapi kemudian dirasa dengan firman Allah, "Faman syahida bikum syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lain, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Maka katakan berperang pada bulan haram itu dosa besar. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini dirasah oleh firman Allah, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ya. Kalau mereka memerangi kamu di bulan haram, maka perangi mereka juga. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya, contoh yang sangat banyak disebutkan oleh Suyuti. Beliau menyebutkan di Itqan itu sekitar 21 ayat yang masuk dalam kategori dasar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengetahuan eh, yang sangat berharga bagi kita sekalian. Memang tidak diharuskan untuk menghafal satu persatu ya. Karena ini bukan formatnya bukan format kepada mahasiswa, tapi paling tidak kita mengetahui secara garis besar tentang adanya dasar di dalam Al-Quran, dan itu ada ya ada, dan ini
hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian eh, tentang apa namanya? Adanya naskh dan mansukh eh, dan sebuah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya, mana yang dinaskh, mana yang yang memasukkannya, ya. Dan ini semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyerahkan, menerima apa yang menjadi eh, apa namanya, perintah Allah Subhanahu wa taala, baik naskh kepada yang lebih ringan sehingga kita bersyukur, atau naskh kepada yang lebih berat, ya kita juga bersyukur dengan tambahan pahala daripada eh, perbuatan yang akan kita lakukan walaupun kelihatannya lebih berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hal ini sehingga kita bisa melaksanakan apa saja yang pokoknya ketentuan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.